Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan ganda dan kasusnya yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS kewarganegaraan. Dan perkenalkan, nama saya Stefanus Tagiskumendong, NIM 2314201068 dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Apa itu kewarganegaraan ganda? Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Dan untuk kasus yang saya ambil yaitu kasus dari Manohara Odelia Pinot. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah dihebohkan oleh cerita seorang gadis belia Indonesia yang menikah dengan bangsawan negeri jiran Malaysia dan hidup bersama dengan suaminya di Malaysia. Sepertinya tidak ada yang salah dengan cerita itu, akan tetapi cerita tersebut berubah menjadi cerita penculikan dan penganiayaan. Dari kejadian tersebut, wanita yang diketahui bernama Manohara Odelia Pinot mengkritik pemerintahan Indonesia yang tidak memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi setelah diteliti lebih jauh, kasus ini ternyata terkait dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh Manohara. Manohara diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda dari pernikahan ibunya yang merupakan warga negara Indonesia dan ayahnya yang merupakan warga negara asing. Akan tetapi apabila menggunakan ius soli, Manohara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Seharusnya ia menjadi warga negara Indonesia saat ia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akan tetapi pada saat permasalahan tersebut terjadi, ia berusia 17 tahun dan masih mempunyai 2 kewarganegaraan dan memohon perlindungan dari Indonesia. Hal ini melanggar hukum Indonesia karena Indonesia tidak menerima sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara yang sudah cukup umur atau sudah menikah. Dan perlindungan warga negara yang berada di luar negeri hanya diberikan bagi warga negara Indonesia yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri, bukan bagi seseorang yang diperistri oleh WNA dan tinggal menetap di luar negeri. Diketahui bahwa ayah biologis Manohara adalah warga Perancis yang mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat, sedangkan ayah tiri Manohara yang memberikan nama Pinot sebagai nama belakang Manohara adalah seseorang berkewarganegaraan Jerman. Dengan kondisi seperti itu, Manohara juga bisa saja memilih salah satu contoh kasus kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari ayahnya. Ayah Manohara juga meminta Amerika Serikat untuk menangani kasus tersebut karena Manohara mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kewarganegaraan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus diputuskan saat ia sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Menganut asas ini, Manohara yang pada waktu itu berusia 17 tahun sudah bisa memilih kewarganegaraan karena ia sudah menikah pada usia 16 tahun. Dengan begitu, kewarganegaraan Malaysia status kewarganegaraan Manohara juga bisa berubah menjadi kewarganegaraan Malaysia karena suaminya berkewarganegaraan Malaysia. Kasus kewarganegaraan ganda ini menghambat pihak yang berwenang untuk mengambil langkah hukum. Lebih-lebih, kasus ini adalah kasus yang mengkaitkan hukum dua negara sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Sekian pembahasan kasus kewarganegaraan ganda dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.